Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya terus mencoba untuk regain momentum bullishnya setelah berhasil breakdown dari trendline yang telah kita mention di video kemarin yang saya sampaikan akan berpotensi membawa Bitcoin minimal ke area 106.000 dolar. Itulah yang proses kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana update-nya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat kripto global market cap itu berada di angka 3,29 triliun dolar atau turun sekitar 0,84%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3 atau bahkan 4%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan awali dari update kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di tanggal 5 Juli ini. Per hari ini, total turnover volumenya sudah sebesar 2.300.000 US dollar, sehingga price poolnya menjadi 1.233. Juara pertama per hari ini masih di user ID 704 74279, diikuti juara kedua 629 90925. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk teman-teman yang nanti berhasil mencapai volume minimal 1 juta akan ada ekstra 1,5 juta rupiah untuk kalian dapatkan secara langsung. Ini bukan undian. Selama kalian bisa hit ke volume yang telah ditentukan di sini, maka hadiahnya akan saya berikan. Tentunya itu plus prize pool yang bakalan juga kalian dapatkan nanti di akhir kompetisi. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendekati top 10, ya bisa memanfaatkan waktu yang masih ada tersisa sekarang sampai dengan tanggal 5 Juli, dan jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi bagi saya sebenarnya kalau teman-teman berniat mau masuk ke top 10 sekarang itu masih sangat gampang bahkan. Kalau misalnya kalian mau ke top 2 itu mungkin jalannya lumayan berat gitu ya, tapi bukan tidak mungkin karena masih ada kurang lebih dari seminggu ya untuk teman-teman bisa memanfaatkan farming volume di Margex dan kemudian kalian bisa masuk ke top 10 atau bahkan ke top 3. Karena jaraknya untuk teman-teman yang berada di peringkat 5 sampai 10 dengan yang berada di juara kedua dan juara ketiga itu cukup jauh, teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian melihat juara kedua itu dapat 20% dari prize pool, sedangkan teman-teman yang berada di 5 sampai 10 itu hanya akan mendapatkan masing-masing 5%. Jadi pertimbangkan itu, kalian bisa melihat sekarang kalian berada di peringkat berapa dengan volume berapa. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan market. Nah, kemarin kalau kalian nggak tahu, sebenarnya ada satu data yang cukup signifikan dirilis dari Amerika Serikat, yaitu adalah data GDP quarter on quarter. Yang kalau kita lihat, itu keluarnya sedikit di bawah ekspektasi. Ekspektasinya adalah minus 0,2%, sedangkan actualnya itu minus 0,5%. Dan hari ini, kita bisa melihat ada satu data juga yang tidak kalah penting yang bakalan dirilis, yaitu adalah data Core PCE Price Index. Yang kalau kita perhatikan, month on month-nya itu diekspektasikan stay di angka 0,1%, sedangkan untuk year on year itu diekspektasikan mengalami kenaikan justru dari 2,5% menjadi 2,6%. Diikuti juga PCE Price Index yang year on year dan juga month on month, yang year on year itu lagi-lagi juga diekspektasikan mengalami kenaikan sebesar 0,2%. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat data yang keluar nanti itu lebih baik daripada ekspektasi, katakanlah keduanya yang year on year di sini itu actualnya lebih baik daripada ekspektasi. Misalnya, core PCE-nya yang ekspektasinya 2,6 ternyata hanya 2,5. Kemudian yang year on year ekspektasinya akan ada di 2,3, tapi rupanya hanya 2,2 atau 2,1. Nah, kalau itu yang kita lihat terjadi, harusnya itu bisa menciptakan reaksi positif ya dari market, terutama pasar saham Amerika Serikat, dan tentunya itu juga bisa menarik cryptocurrency ke atas. Karena fokus utama market sekarang itu sudah beralih dari yang kemarin itu persoalan perang Iran dan juga Israel dan ketakutan akan adanya eskalasi menjadi perang dunia ketiga yang membuat market kemarin sempat mengalami koreksi cukup dalam.
sekarang sudah bisa kita katakan hampir clear gitu ya, mungkin sudah 90% atau 95% selesai permasalahannya. Sehingga fokus market sekarang beralih dari yang awalnya geopolitik menjadi kembali perekonomian global. Nah, tentunya salah satu yang sering dipantau adalah perekonomian Amerika Serikat, yang juga berkaitan erat dengan apa kebijakan yang bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini secara konsensus, untuk pertemuan FOMC yang berikutnya yang akan diselenggarakan di tanggal 30 Juli nanti, ada 20% chance bahwa kita akan melihat The Fed melakukan pemotongan suku bunga. Sedangkan majority itu masih beranggapan bahwa kita masih akan melihat The Fed stay di angka yang sama, hampir kurang lebih 80%. Tapi menariknya, kalau kita melihat data September, 17 September, yang merupakan pertemuan FOMC berikutnya setelah bulan Juli, itu ada 72% chance bahwa kita akan melihat The Fed melakukan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point. Bahkan ada 18% chance The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga sampai 50 basis point. So ada optimisme di bulan September bahwa kita akan melihat Fed sudah start untuk melakukan pemotongan suku bunga. Apalagi kita melihat beberapa hari terakhir memang ada beberapa anggota FOMC yang menyatakan bahwa mereka siap sebenarnya, atau anggota The Fed yang menyatakan dia siap untuk mendukung pemotongan suku bunga segera. Yang artinya bisa aja di bulan Juli. Tapi untuk sementara waktu memang chance-nya belum terlalu besar, hanya kurang lebih 20%-an. Ini bisa berubah seiring berjalannya waktu ya. Karena nanti masih akan ada beberapa data tentunya yang bakalan dirilis. Salah satunya yang hari ini, Core PCE Price Index yang tentunya juga bisa sedikit banyak mempengaruhi. Belum lagi nanti kita masuk ke bulan Juli awal, akan ada data unemployment rate. Itu juga kemungkinan akan menggeser lagi persentase di sini. Dan kita akan lihat nih, mendekati akhir Juli nanti, apakah ini akan berubah atau tidak. Kalau misalnya The Fed sudah start untuk melakukan pemotongan suku bunga, maka tentunya itu akan menjadi berita baik secara overall untuk risk on asset. Dan kita mungkin bisa melihat pasar saham Amerika Serikat kembali memiliki ruang gerak yang cukup besar ke atas. Nah, tapi bagaimana dengan Bitcoin? Apa price action selama 24 jam terakhir ini menunjukkan bullish atau bearish? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan kalian semua. Nah, di video kemarin sudah sempat saya bahas teman-teman bahwa pergerakan Bitcoin berikutnya itu akan bergantung kepada apa yang terjadi kepada kedua trendline di sini. Kalau misalnya kita berhasil untuk jebol di bawah area trendline ini, maka kita akan bersiap melihat Bitcoin menuju ke area kurang lebih 106.000 yang telah kita berhasil hit. Oke? Meskipun tidak persis ya nyampe ke area trendline saya, tapi kita sudah berhasil hit ke kurang lebih area 106.000. Dan ascending triangle yang tercipta di sini tentunya terinvalidasi. Nah, lalu pertanyaan yang lebih penting lagi tentunya adalah what's next gitu kan, yang mungkin lebih teman-teman sangat-sangat inginkan, apa yang akan kita bisa lihat berikutnya terjadi. Nah, kalau kita lihat dari segi price action-nya sendiri, baik itu di 1 hour atau di 15 minute chart, maka kita bisa melihat bahwa penurunan yang terjadi ke Bitcoin ini itu tidak disertai dengan volume yang memadai. Artinya tidak terdapat selling pressure yang terlalu besar. Itu terlihat dari price action-nya. Nah, kalau kita mau melihat contoh selling pressure yang disertai dengan momentum atau volume, itu teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini. Ini selling pressure-nya kuat, di sini selling pressure-nya kuat, di sini selling pressure-nya kuat, di sini juga sama. Tapi apa yang kita lihat di sini itu bukan sebuah sell off yang disertai dengan momentum. Yang ada itu merupakan bentukan korektif. Yang tentunya sewaktu-waktu bisa saja berubah, oke, seperti yang kita lihat seperti di sini. Kita mendapatkan ada pergerakan yang cenderung korektif, tapi ujung-ujungnya tiba-tiba kita mendapatkan sell off disertai dengan volume. Tapi selagi hal tersebut tidak kita lihat terjadi, maka sebenarnya price action seperti ini cenderung bullish.
Setelah kemarin saya sampaikan kalau kita breakdown di bawah trendline itu berarti kita akan revisit ke angka 106.000. Itu sudah terjadi. Dan sekarang update-nya adalah kita melihat Bitcoin sepertinya terkonsolidasi dengan cukup baik di atas area 106.000 yang harusnya merupakan area support yang telah kemarin berhasil kita flip dari area resistance. Oke, dengan sangat jelas kita bisa melihat area ini sebelumnya selalu provide major resistance, resistance, resistance. Kita breakout dan kali ini mencoba untuk flip area tersebut menjadi support. Jelas ya? Nah, jadi dengan adanya price action seperti ini, maka probabilitas yang lebih besar adalah bahwa kita akan melihat Bitcoin mencoba at least mendapatkan kenaikan satu kali lagi ke kurang lebih area 108.800 sampai kurang lebih 109.000 dolar. Nah, kenapa area tersebut? Karena area itu merupakan area major trendline, teman-teman, yang kemungkinan besar juga akan provide some type of resistance. Yang tentunya itu kita harapkan bisa kita break kali ini. Karena kalau sampai kita kembali mengalami sell off dari sana, bahkan misalnya kembali breakdown di bawah 106.000, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa konsolidasi Bitcoin di sini tidak hanya akan berhenti di wave kedua, tapi bisa jadi menjadi wave ketiga. Sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan rally. Sama aja kasusnya dengan apa yang kita lihat di tahun 2024 kemarin, di mana kita mendapatkan konsolidasi bahkan sampai lebih dari setengah tahun seingat saya. Ini adalah wave pertamanya, ini adalah wave keduanya, ini adalah wave ketiganya, sebelum pada akhirnya kita start untuk mendapatkan momentum lagi. This is a very big consolidation, teman-teman. Nah, saya pribadi nggak expect bahwa konsolidasi kali ini bakalan sebesar ini, oke? Mungkin hanya akan sepertiganya lah dari apa yang kita lihat. Jadi, selagi kita belum bisa breakout di atas area trendline di sini, maka kita harus sedikit skeptis ketika kita telah kembali ngeretes ke area upper trendline ini. Karena masih ada kemungkinan ada cukup sellers di sana untuk kembali mendorong harga Bitcoin ke bawah, ya minimal untuk mendapatkan some type of pullback. Tapi kalau misalnya memang price action menunjukkan sesuatu yang berbeda, artinya kita bisa breakout di atas area tersebut tanpa ada halangan yang berarti, maka berarti memang tidak lagi terdapat sellers yang terlalu besar di area tersebut, dan kita bisa expect Bitcoin untuk ke area all time high yang baru. Oke? Nah, untuk short term, salah satu hal yang bisa memvalidasi senario bullish kita adalah kalau kita berhasil untuk breakout di atas area trendline yang telah terbentuk di sini. Nah, selagi hal tersebut belum terjadi, maka kita bisa aja kembali mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang, oke, mungkin dalam bentuk 1 atau 2 wave lagi. Ya, sebenarnya hasil ujung-ujungnya sama aja. Kita kemungkinan hanya akan memperbesar pattern bull flag di sini. Dan ujung-ujungnya kita akan start untuk kembali mendapatkan momentum. Yang sebenarnya bagi saya ya, ada satu liquidity sweep ke bawah itu menjadi satu hal yang cukup ideal untuk kita lihat terjadi, supaya tidak tersisa leverage long yang terlalu besar di sekitaran area ini. Karena saya rasa sekarang terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi dari orang-orang yang mencoba untuk long di sekitaran area ini, dan stop loss-nya harusnya ada di kurang lebih area ini, teman-teman. So, selagi area upper trendline di sini belum berhasil kita jebol, maka itu mungkin belum bisa teman-teman jadikan sebagai setup untuk long. Terkecuali kalian memang mempunyai setup lain yang menurut kalian bisa provide risk to reward ratio yang baik, nah itu mungkin bisa kalian manfaatkan. Tapi untuk sementara waktu, sekali lagi, area trendline ini yang akan memvalidasi kenaikan kita berikutnya. Kalau kita terus mendapatkan rejection dari sana, ya biarkan saja dulu Bitcoin meneruskan konsolidasinya. Dan kalau kita berhasil breakout di atas area trendline di sini, ya kita harus bersiap untuk melihat Bitcoin menuju ke area 108.000 sampai 109.000 dolar. Sebenarnya kalau hal tersebut terjadi, teman-teman, saya lebih prefer untuk building position di altcoin daripada di Bitcoin. Karena sekali lagi, kalian harusnya tahu apa alasannya gitu ya. Bahwa kalau kita melihat jaraknya dari breakout di sini dengan area resistance berikutnya, itu cukup dekat. Sehingga kita mungkin tidak akan atau sulit akan menemukan setup dengan risk to reward ratio yang terlalu signifikan. Sehingga saya mungkin lebih prefer kalau misalnya Bitcoin breakout, saya akan cari position long tapi di altcoin gitu, yang bisa provide RR jauh lebih baik.
So, kesimpulannya apa? Biasa untuk short term itu cenderung bullish, teman-teman. Regardless apakah kita akan langsung breakout sekarang ataukah kita akan melanjutkan konsolidasi terlebih dahulu, membuat semacam liquidity sweep, and then start untuk kembali rally, itu sama aja, hasil akhirnya tetap kita akan breakout ke atas. Invalidasi dari senario bullish kita apa? Kalau ternyata kita mendapatkan secara tiba-tiba ada sell off, disertai dengan momentum, seperti yang saya sudah tunjukkan barusan, contohnya seperti ini, contohnya seperti ini, atau seperti ini. Nah, kalau itu yang kita lihat, maka itu bisa menginvalidasi senario bullish kita. Oke? So, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.